أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadati sayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Yang saya hormati Bapak Pengurus beserta jajarannya Masjid Al-Jihad, yang saya hormati Bapak Imam Al-Jihad, dan juga yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jihad, dan yang saya banggakan adik-adikku, anak-anakku, generasi penerus Islam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat. Ya, Allah masih memberikan kita nikmat. Sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau dihitung nikmatnya itu, sungguh tak terhitunglah. Maka selalulah kita berusaha, selalulah kita upayakan, selalulah kita gunakan nikmat itu kepada kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, kelak nanti kaum muslimin, Bapak Ibu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita perbuat, tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada yang terlupakan, semua tercatat, semua tertulis. Maka berhati-hatilah kita menggunakan nikmat Allah ini. Hati-hati. Alhamdulillah, kalau nikmat itu kita pergunakan selalu berbuat ketaatan, maka berusaha kita menghindari kezaliman, kejahatan. Allah katakan surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakdzibun. Surah Yasin ini sering kita baca, ya, kadang sekali seminggu, kali sebulan. Wirid kampung lah, wirid keluarga, wirid RT. Ayat 65, apa kata Allah? Pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, mulut kita yang pintar berbicara, yang suka berbuat membelok-belokkan kata-kata, berkata bohong tak jujur, nanti tak bisa berbicara. Yang berbicara apa nih? Tangan kita nanti. Yang menjadi saksi apa? Kaki kita ini nanti. Maka hati-hati kita kaum muslimin, Bapak Ibu, menggunakan nikmat Allah ini supaya kita selamat menjalani kehidupan dunia ini dan selamat pula kelak di akhirat.
Dan nikmat itu haruslah kita syukuri, kata Allah, la in zakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberi itu, maka kata Allah nikmatnya itu akan ditambah. Siapa orang yang ingkar dan kufur atas nikmat itu, apa kata Allah? Inna adzabi lasadid. Azab kata Allah sungguh sangat pedih. Maka hati-hatilah kita menggunakan nikmat-nikmat Allah ini, selalu berbuat kebaikan-kebaikan. In ahsantum ahsantum li an asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa berbuat kezaliman, kezaliman itu untuk dirinya sendiri. Maka hati-hati kita menggunakan umur yang Allah beri ini, selalu berbuat ketaatan, kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita selawat, kita menganjurkan banyak-banyak berselawat Bapak Ibu. Kelak dengan banyak berselawat semua kita mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini kita haruslah meningkatkan 3 hal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan nilai-nilai sholat kita. Kita melaksanakan sholat-sholat fardu, tentu ditambah juga dengan sholat sunnah. Kita tahu sholat sunnah di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan pahala sholat wajib di bulan Ramadan. Maka haruslah kita keluarkan sholat-sholat sunnah itu di bulan Ramadan. Qabliyah, ba'diyah, haruslah kita keluarkan. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Ada di antaranya sholat tahajud. Sholat tahajud kita sahur pasti terbangun ya. Kalau bisa ya harusnya jangan sholat dulu lah, kita tahajud baru makan sahur bersama. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyama qama mahmuda. Kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79 kalau saya salah. Pada sebagian malam kata Allah, lakukanlah, laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan kata kalian. Sebagai ibadah tambahan kata Allah. Dan dengan demikian semoga Allah akan mengangkat kalian kepada derajat yang lebih mulia. Derajat yang lebih mulia. Di sanalah kita berkeluh kesah kepada Allah. Allah akan menjanjikan setiap orang yang berdoa di tengah malam sepertiga malam akan dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Maka Ramadan ini kalau berlalu begitu saja, tidak kita lakukan dengan amalan-amalan ibadah-ibadah, sungguh sangat rugilah. Bagaimana orang melakukan ampunan itu? Orang yang sungguh-sungguh melaksanakan bulan Ramadan. Ya, Ramadan sekali setahun. Haruskah berlalu begitu saja? Haruskah berlalu begitu saja? Tidakkah kita meningkatkan amalan-amalan kita? Kita tidak luput dari silap dan salah dosa. Maka di bulan ini dibukakan pintu ampunan. Kalau kita tidak laksanakan, kalau tidak kita lakukan amalan-amalan ibadah, bagaimana nanti kita keluar dari bulan Ramadan? Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kata hadis riwayat Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi
isinya. Bayangkan Bapak Ibu, lebih baik dari dunia dan isinya, lebih bagus dari Pajero, Fortuner Bapak Ibu. Maka sungguh sangat gila kalau Ramadan ini tidak kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Luangkan waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Luangkan. Di hari-hari yang barang kita kali sibuk mencari nafkah, di bulan Ramadan ini mari kita persiapkan, kita luangkan. Maka di awal Ramadan kita harus planning sebenarnya. Planning Ramadan kita itu supaya terarah. Hari pertama apa, hari kedua apa, subuh apa, siang apa, asar apa. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita ini betul-betul orang-orang yang bertakwa, Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kata Allah, pasti kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Al-Quran bukan kata saya, Allah katakan itu di dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita harus selamat dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat duha juga, salat duha itu juga sebagai pembuka rezeki kita dengan izin Allah. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi bisama'i fanzil wa in kana bil ardh. Ya Allah, jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika rezekiku masih susah, dekatkan, mudahkan ya Allah. Jika rezekiku masih haram, halalkan ya Allah. Jika rezekiku masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika rezekiku masih dalam tanah, keluarkanlah ya Allah. Jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Semua ada. Sungguh-sungguhlah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini. Semoga keluar Ramadan kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini seharusnya kita meningkatkan Bapak Ibu, apa itu? Baca Al-Quran kita. Baca Al-Quran. Meningkatkan macam apa? Baca Al-Quran. Sudah berapa juz nih Bu? Sudah berapa juz? Jadi di bulan Ramadan ini berusaha kita meningkatkan baca Al-Quran kita. Setiap huruf-huruf yang kita baca itu pahalanya 10. Bayangkan itu kalau 1 juz kita baca, berapa huruf, berapa pahala yang kita dapat. Ramadan ini kan bulan mengumpulkan amalan-amalan pahala. Baca Al-Quran supaya kita bisa khatam, bisa sampai akhir Ramadan. Saya sudah coba dan saya sudah tes, sudah uji. 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar kalau kita laksanakan sesudah solat wajib, 2 lembar, 2 kali 5, 10, 1 juz. 1 juz sampai akhir Ramadan. Insyaallah kalau kita sungguh-sungguh benar-benar meluangkan waktu, datang. Maka Bapak Ibu, marilah sama-sama kita bercermin pada Ramadan yang kita laksanakan dengan tahun yang lalu. Seharusnya kita berusaha meningkatkan Ramadan tahun ini lebih baik. Karena Ramadan tahun depan, yakinkah kita bertemu? Yakinkah kita bertemu bulan Ramadan? Kita mempunyai ajal. Wa likulli ummatin ajalun fa iza ja'aluhum la yastaghfirun sa'adata wa la yastaqimun. Kata Allah, tiap-tiap umat itu mempunyai ajal, maka apabila telah datang waktunya, tidak dapat diundurkan, tidak dapat dimajukan walau sesaat. Maka ini haruslah kita betul-betul maksimalkan Ramadan kita, supaya kita betul Ramadan menjadi orang-orang yang akan tertempuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga
meningkatkan infak dan sedekah kita. Ya. Maka kalau pengurus bulan Ramadan ini minta infak itu sedekah untuk berbuka bersama di masjid ini, cepatlah kita. Jumlahnya tergantung kemampuan kita. Yang penting kita sisihkan rezeki kita. Ya, apalagi kalau kita berinfak sedekah untuk masjid ini, pembangunan masjid. Masjid ini kan tak selesai ada aja kita bangun. Selagi kita berinfak itu sudah almarhum, pahalanya tetap mengalir dengan sedekah jariyah. Atas izin Allah, orang yang suka berderma, orang suka berinfak, rezekinya akan semakin bertambah. Saya belum pernah dengar orang suka infak, suka rezekinya bertambah. Malah saya sering cari-cari orang suka berkah itu, semakin banyak rezeki yang dia dapat. Semakin banyak rezeki yang dia peroleh, keberkahan semakin dia peroleh. Maka dari itu Ramadan ini jadikan Ramadan terakhir bagi kita. Dengan terakhir itu tujuannya kita betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan Ramadan itu. Memang kita ingin berjumpa Ramadan tahun depan, tapi Allah Maha Kuasa. Kita jumpa atau tidak kita Ramadan tahun depan. Banyak kita tengok sebelum Ramadan, saudara kita, sanak pemilik kita, tetangga kita sudah dipanggil oleh Allah. Kita juga akan sampai, cuma waktunya belum sampai kepada kita. Maka disitulah kita pergunakan waktu itu untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita melaksanakan ketaatan. Dunia cepat atau lambat kita akan tinggalkan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sungguh-sungguhlah kita melaksanakan Ramadan supaya Ramadan ini betul-betul maksimal kita laksanakan, supaya kita selesai Ramadan ini betul-betul mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang la'allakum tattaqun, betul-betul orang-orang yang bertakwa. Barangkali itu saja sementara yang dapat saya sampaikan, dan berhubung waktunya juga, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Semoga Ramadan ini betul-betul kita maksimal, kuncinya dengan kita sungguh-sungguh meluangkan waktu kita betul-betul untuk melaksanakan ibadah. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.